Kali ini kita akan ngebahas gimana sih cara pruning atau pemangkasan pada tanaman alpukat. Penasaran? Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan ikuti terus video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas terkait dengan pemangkasan atau pruning pada tanaman alpukat. Nah, pemangkasan sendiri ini menjadi salah satu faktor penting atau salah satu perawatan reguler yang perlu dilakukan terutama untuk tanaman-tanaman tahunan ya, untuk tanaman-tanaman keras, karena pemangkasan ini cukup penting teman-teman. Nah, jadi hal utama yang harus kita lakukan untuk pemangkasan, kita harus tahu dulu nih bagian mana aja yang harus kita pangkas, ranting-ranting mana aja yang kita pangkas. Nah, kita akan ngebahas pelan-pelan ya biar teman-teman juga paham. Jadi sebenarnya untuk pemangkasan itu cukup simpel ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada 3 kriteria yang perlu kita tahu untuk kita pangkas gitu. Nah, pertama tuh kriterianya apa gitu. Kriteria pertama adalah cabang-cabang yang kita pangkas adalah cabang yang ke arah bawah atau dia berada kurang dari 50 cm dari permukaan tanah. Nah, batang-batang inilah yang nantinya harus kita pangkas ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada batang-batang yang terlalu dekat dengan tanah, karena ini nanti akan mengganggu pertumbuhan dan tentunya akan mengganggu produksi buah ketika nantinya sudah berbuah gitu. Kemudian kriteria yang kedua apa ya gitu. Kriteria yang kedua adalah ranting-ranting yang itu mati atau dia ranting-ranting yang terkena hama penyakit tanaman. Jadi ketika kita menemukan ranting-ranting mati, kemudian ranting-ranting yang terkena hama penyakit tanaman, itu kita buang, gitu, kita pangkas langsung. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang tidak kalah penting, itu adalah kita ngebuang bagian ranting atau cabang-cabang yang berada di dalam. Cabang-cabang yang ternaungi ya, cabang-cabang yang tidak terkena cahaya gitu. Nah, cabang-cabang yang tidak terkena cahaya inilah yang nanti akan kita buang gitu. Nah, dari masing-masing kriteria, kenapa sih itu penting untuk dibuang ya? Jadi pertama nih kita akan coba sambil mangkas ya. Jadi sebelumnya kita lihat tanamannya seperti ini, nanti kita akan lihat hasil setelah dipangkas seperti apa. Nah, kita sambil mangkas saja. Jadi kita langsung saja kita pangkas. Kenapa sih kita penting untuk membuang ranting-ranting yang pendek ya? Jadi ini kita buang saja. Ini kita buang ya. Kita buang ranting-ranting yang ke arah bawah atau dia di bawah 50 cm dari permukaan tanah. Ini sebaiknya kita buang. Kenapa? Karena kalau semisal nanti ranting ini dia berbunga, kemudian akan berbuah, tentunya ini akan ke bawah. Nah, ketika ke bawah, buah ini akan resiko kotor, kemudian buahnya ini akan mudah terserang jamur ya. Sehingga lebih baik kita buang aja dari awal. Kita akan pelihara ranting-ranting yang mengarah ke atas gitu. Kita pelihara yang ranting ke atas. Nah, ini penting sekali. Nah, kemudian kita akan ngebuang ranting-ranting yang dia itu kering. Biasanya nanti kita akan melihat di dalam-dalam itu ada ranting-ranting kering. Ini ada ranting-ranting kering. Kemudian ada ranting yang dia terkena hama penyakit tanaman. Itu kita buang ya. Kita buang. Kemudian kita pastikan ranting-ranting yang tumpang tindih ya. Ranting-ranting yang tumpang tindih atau dia ternaungi, tidak terkena cahaya. Ini kita perlu buang. Kenapa gitu? Kenapa sih kita perlu ngebuang ranting yang ternaungi? Karena logikanya gini teman-teman. Ranting ini kita lihat ya. Ranting ini teman-teman bisa lihat. Ranting ini ke arah ke dalam ya. Ini dia ke sana, tentunya akan bertabrakan dengan ranting yang sebelah sana. Nah, ranting seperti ini dia tidak terkena cahaya. Ketika dia tidak terkena cahaya, otomatis fotosintesis itu tidak optimal. Nah, ketika fotosintesis tidak optimal, biasanya ini justru akan menjadi parasit ya, akan menjadi benalu bagi tanaman utama. Kenapa? Dia tidak dapat memproduksi makanan sendiri, akibatnya bagian tanaman yang di sini, daun-daun yang di dalam
dia akan meminta atau menyerap hasil fotosintesis dari daun-daun yang ada di luar ini. Daun-daun di luar yang full terkena cahaya akhirnya akan diminta di sini. Maka lebih baik kita hilangkan saja dari awal gitu. Nah, selain itu biasanya ranting-ranting yang ke arah dalam ini ketika dia tidak tercukupi nutrisinya, kita sering melihat ranting-ranting di situ mulai perlahan kering, perlahan daunnya rontok, kemudian dia akan kering. Nah, jadi sebelum dia menghabiskan nutrisi dari tanaman, dari daun-daun yang di luar, kita udah habiskan dahulu di awal. Jadi untuk mengoptimalkan pemupukan yang kita berikan dan lain-lain, gitu ya. Oke, jadi kita langsung saja ya. Jadi kita kurangi beberapa ranting yang ada di sini. Ini kita potong saja ya, kita potong. Oh, karena ini di sini, oke kita biarin sini, kita potong. Nah, kita buang. Kita pastikan rantingnya ini semuanya terkena cahaya ya. Jadi harapan kita dapat terjadi fotosintesisnya dengan baik. Kemudian di sini ranting-rantingnya juga akan optimal untuk pertumbuhan gitu. Sebenarnya sangat simpel sekali teman-teman ya tentunya. Jadi di sini sebelah sini kita sudah ya. Kita muter, kita bergeser ke sini sedikit. Ini ke arah dalam kita buang. Ini terlalu rapat kita buang. Nah, untuk pemangkasan juga sebenarnya lebih ke feeling ya teman-teman. Feeling seorang pruner. Bagaimana kita melihat, oh kondisinya seperti ini, kita biarkan saja. Kita sambil memilih ranting-ranting mana yang kira-kira tidak baik, tidak efektif. Ini kita buang saja. Ini kita buang saja. Dan untuk pemangkasan sendiri, kalau saya sendiri ini lebih suka untuk kita potong atau pangkas bagian ujung teman-teman. Kita topping ya. Ini contohnya sudah ada yang sudah kita topping ya. Ini kita potong di awal, kemudian dia nyabang jadi 2. Sebelah sini pun sudah kita potong dari awal, ini nyabang jadi 3. Nah, harapannya tanaman ini tumbuhnya lebih ke arah samping ya, tidak ke atas. Kita maintain ketinggian sehingga nanti untuk panen ini akan lebih mudah. Nah, kurang lebih seperti ini hasil dari pemangkasannya ya. Teman-teman bisa lihat, jadi lebih terlihat berpola ya dibandingkan dengan yang di awal. Yang di bawahnya sudah kelihatan bersih. Jadi bawah itu sudah bersih. Dan yang perlu diingat bahwa setelah pemangkasan, sisa pangkasan jangan kita letakkan di dekat batang utama ya, karena nanti bisa menyebabkan kelembapan. Kemudian bisa untuk tempat habitatnya si patogen atau jamur. Nah, kita agak kita bersihkan sehingga seperti ini kondisinya. Kemudian bagian dalam, ini kita sudah lihat, ini sudah sedikit terang, sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam kanopi tanaman. Gitu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi sekian, kurang lebih seperti ini hasil pemangkasannya. Sekian video dari kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.